Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Queen Bimbel Online Channel dalam pelajaran PKN no boring-boring no pusing-pusing. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN kelas 8 untuk SMP atau MTS sederajat. Untuk bab yang pertama yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, kakak mau ucapkan selamat untuk kalian sudah menginjak kelas 8. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya guys. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pokok bahasanya adalah yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum itu, kita harus tahu nih guys, asal usul Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa tanggal lahir Pancasila diperingati tanggal 1 Juni bukan 18 Agustus? Jawabannya seperti ini ya. Karena tanggal 1 Juni 1945 Soekarno memperkenalkan Pancasila untuk yang pertama kalinya. Kemudian setelah itu para pendiri bangsa sudah menetapkan dasar negara yaitu Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi usulan yang pertama oleh Bung Karno itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila guys. Mengerti kan? Oke, kita lanjut ya guys. Pancasila Krama adalah sebutan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sebagian besar diadopsi menjadi Pancasila sekarang. Panca berarti 5 dan sila berarti jumlah atau aturan dasar dan krama berarti tata krama. Aturan Pancasila Krama kemudian terdapat dalam buku Sutasoma yaitu yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, isi larangan dasar dalam Pancasila Krama adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, tidak boleh mabuk atau minum minuman keras guys. Oke, seperti tadi yang pernah dibahas, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang merupakan warisan luhur sejak lama yang dimiliki bangsa Indonesia namun terhimpit oleh budaya Belanda atau penjajahan. Dengan demikian, Pancasila tidak saja hanya falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Oke, kita beralih ke fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila meliputi sebagai berikut.
Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai sumber dari segala hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara diharuskan memiliki ideologi atau dasar untuk mencapai tujuan negara tersebut. Begitu pula dengan para pendiri bangsa kita guys, memikirkan dasar atau acuan hidup bangsa sehingga materi, peraturan atau perundang-undangan diharuskan tidak bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga dengan way of life. Way of life kita atau Pancasila kurang lebih ada 3 nih guys. Yang pertama yaitu pegangan hidup. Yang kedua, pedoman hidup. Yang ketiga, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang sangat baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam nih guys. Pancasila dijadikan dasar untuk pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, demikian pokok bahasan materi kita kali ini. Apabila kalian ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Kemudian jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.